Hari ini kita menerima firman Tuhan dengan topik proses menerima janji Tuhan. Tahukah saudara, Allah yang kita muliakan hari ini, Allah yang kita puji, Allah yang kita sembah adalah pribadi yang tidak ingkar janji. Bukanlah pribadi yang ingkar janji. Firman-Nya jelas berkata, Dia Allah yang mengingat akan semua janjinya, bahkan hingga 1000 angkatan. Kalau bahasa Indonesia masa kini dikatakan selama-lamanya. Kita baca dulu Mazmur 105 ayat 8. Sama-sama 1, 2, 3. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Sebelum saya lanjut, adakah saudara mendengar suara saya dengan baik? Sampai ke belakang bisa dengar? Haleluya. Sampai subuh Pak Gembala memperbaikinya karena dibongkar sana sini ada masalah. Tetapi sudah baik hari ini, puji Tuhan. Kita beri dulu kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Makin hari akan lebih baik, amin. Kalau masih panas, doakan sebentar lagi kita pasang AC karena saudara diberkati Tuhan. Nah, dalam bahasa Indonesia masa kini berkata, ia selalu ingat akan perjanjiannya, janjinya berlaku selama-lamanya. Dikatakan tadi 1000 angkatan, selama-lamanya. Ini berarti bahwa janji Allah itu kekal. Allah mengingat akan setiap janji firman-Nya kepada umat-Nya. Ini sudahlah seharusnya menenteramkan hati kita, meneguhkan iman kita, meneguhkan pengharapan kita bahwa Tuhan pasti menepati janjinya. Untuk apa Dia tepati janjinya? Di ayat 1 dikatakan supaya kita bisa bersyukur kepadanya, supaya kita dapat menyerukan namanya, supaya kita dapat bersaksi akan perbuatan ajaib yang sudah dibuatnya kepada kita. Di ayat 1 dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Jadi kalau saudara sembuh, kalau saudara sehat, kalau saudara diberkati, tujuannya ini. Bersyukur kepada Tuhan, serukan namanya dan perkenalkan Dia kepada orang-orang di sekitarmu. Bukan dinikmati sendiri, amin. Apakah saudara sedang menantikan jawaban doa? Yang menantikan jawaban doanya katakan saya. Ingatlah akan kasih setia Allah. Janjinya berlaku untuk 1000 angkatan. Untuk selama-lamanya. Sekali lagi kita hanya perlu meneguhkan hati kita. Kita belajar tetap percaya. Karena Dia Allah tidak pernah lupa dengan janjinya. Katakan kiri kananmu, tidak ada alasan meragukan janji Tuhan. Amin. Karena Dia tidak pernah lupa. Bayangkan 1000 angkatan dikatakan. Bahkan selama-lamanya. Dan Allah berjanji atas namanya sendiri. Sebab tidak ada nama lain yang lebih tinggi daripada namanya sendiri. Seringkali sebagai manusia kita kecewa. Kita bisa mengalami kekecewaan maupun kegagalan. Kenapa? Karena lupa. Apalagi kalau kita hanya mengharap pada manusia yang dia sendiri pun kerap kali mengingkar janji dan mengecewakan. Tetapi bersyukurlah karena kita dapat berharap pada janji-janji Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Apapun yang sedang saudara alami saat ini, masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Selama kita mengingat Dia, selama kita mengingat janjinya, Ia pasti menyediakan apa yang kita butuhkan. Ia pasti memberikan apa yang kita butuhkan. Hari ini kita akan belajar lagi dan lagi dari kehidupan bangsa pilihan Tuhan. Kita baca dari Ulangan 8
Ini ayat yang panjang, kita bergantian. Ulangan 8 ayat 1 sampai 20. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara ayat 2, dan kita bergantian. Siap? Siap dengan suara yang keras? Beri yang terbaik, amin. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Wow, luar biasa ya. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Sama-sama 19:20. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kira-kira kenapa ada kitab Ulangan ini? Sebelum kita lanjut, ada sebuah kisah. Siapa tahu di antara saudara pun ada ya. Supaya kita bertobat, amin. Seorang jemaat, anak muda ini, dia mengeluh kepada gembala gerejanya. Karena sang pendeta
di situ berulang kali mengatakan hal yang sama dalam khotbahnya. Si orang muda ini, si anak muda ini berkata, "Mengapa Bapak mengkhotbahkannya berulang-ulang?" Maka sang pendeta menjawab, "Karena manusia mudah lupa." Kenapa ada kitab ulangan? Kenapa diulangi Musa? Semua apa yang sudah diucapkannya. Karena manusia mudah lupa. Ada banyak alasan mengapa kita mudah lupa. Ya, mungkin karena sudah lama berlalu, bisa lupa. Atau usia sudah semakin tua, kacamata di mata pun lupa, sudah lengket dia. Handphone di tangan pun lupa, sedang dipegang. Atau mungkin karena terlalu sibuk. Contoh, siapa pernah lupa kata sandi di HP-nya? Rata-rata ya. Apa ya kata sandinya? Itulah manusia, mudah lupa. Ya. Bahkan kita bisa lupa nama orang. Sudah berulang kali pun kita tanya siapa namanya atau marganya, jumpa berikutnya masih kita tanya lagi. Betul apa betul? Itulah manusia. Bahkan bisa saja orang lupa di mana memarkirkan sepeda motornya. Yang pernah mengalaminya katakan saya. Nah saudaraku, pendeta tadi benar. Waktu si anak muda bertanya, kenapa Bapak berulang-ulang mengkhotbahkan hal itu? Karena manusia mudah. Kejadian sampai Wahyu, ini aja yang isi Alkitab kita. Maka kalau sudah 10 tahun, 20 tahun, bahkan 50 tahun kita ikut Tuhan, Kristen sudah lahir baru, akan berulang-ulang kita dengar kisah tentang bangsa Israel. Haleluya, haleluya. Karena itu kita perlu sering diingatkan. Untuk mengingat lagi apa yang sudah Allah perbuat bagi umat pilihannya. Umat pilihan Tuhan katakan saya. Jadi hari ini yang kita baca ini bukan hanya untuk bangsa Israel dahulu, tapi juga bagi saya dan saudara Israel rohani, umat pilihan Tuhan generasi sekarang ini. Orang Israel mempunyai kecenderungan yang sama. Walaupun sudah melihat dan mengalami banyak mujizat, mereka masih perlu diingatkan tentang pemeliharaan Tuhan atas hidup mereka. Itu sebabnya ada kitab ulangan. Saya suka membaca kitab ulangan ini. Karena diingatkan lagi bagaimana Tuhan menolong umatnya. Nah, saudaraku, hari ini kita kembali kepada topik. Proses untuk menerima janji Tuhan. Kita perlu berlaku benar dalam proses penggenapan janji Tuhan. Amin. Tadi kita lihat di ayat 7 sampai 10. Wow. Ini janji yang luar biasa. Dikatakan sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya. Dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya lengkap. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana kau akan makan roti dengan tidak usah berhemat. Karena apalagi mau dimakan besok ya, nggak mikir begitu. Di mana kau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi untuk bisa membangun. Dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Inilah juga janji Tuhan. Setelah kita diselamatkan dari perbudakan dosa, kita akan mengalami Yohanes 10:10 berkata, aku datang untuk memberi hidup, hidup dalam segala kelimpahan. Yang masih percaya janji Tuhan ini katakan saya. Jadi jangan katakan itu untuk orang Israel zaman dulu.
Untuk generasi ini juga, masa ini juga Tuhan berjanji akan memelihara kita. Tuhan berjanji akan menyertai kita. Namun dibutuhkan proses. Dan kalau proses itu terjadi, hiduplah benar. Katakan, saya mau hidup benar. Untuk menjadi orang tangguh dalam iman, tidak dibutuhkan protes, tetapi proses. Katakan kiri kananmu, bukan protes, tapi proses. Haleluya. Proses inilah yang dilakukan Allah terhadap Israel. Ketika Allah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, menghantar mereka masuk ke tanah perjanjian. Oh, bukan instan saudaraku. Kalau sekarang ini serba instan hidup di dunia ini, ya kan? Ada namanya mie instan, seduh sebentar, bisa dimakan, tapi akibatnya banyak orang diopname di rumah sakit gara-gara makanan instan. Ada kopi instan, ada susu instan, ada restoran instan, bahkan ada namanya iman instan. Iman instan itu maunya serba cepat. Kalau nggak dijawab, nggak lagi semangat. Itu iman instan. Serba buru-buru. Asal jadi, yang penting cepat, nggak peduli bagaimana caranya. Iman instan, nggak perlu proses. Sebisa mungkin hindari proses. Tapi Tuhan mengerjakannya kepada umat pilihannya. Berapa tahun? 40 tahun kita baca tadi. Padahal sejarah mencatat bahwa jarak itu bisa ditempuh selama 40 hari saja. Sebenarnya mereka bisa melewati rute yang nyaman dan enak. Tetapi mengapa Israel harus mengalami padang gurun yang tandus? Dikatakan tadi kering dan panas. Banyak ular dan kalajengking. Mengapa Tuhan bertindak demikian? Kitab Ulangan mencatat bahwa Allah membawa Israel berkeliling selama 40 tahun dengan maksud untuk mendidik Israel supaya mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya mereka patuh kepada Tuhan. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang peduli. Katakan, Tuhan peduli. Dia juga peduli kepada proses perjalanan iman kita. Kenapa kita lahir baru nggak langsung kaya raya? Kenapa kita sudah lama ikut Tuhan nggak langsung semua beres? Tapi kenapa sedikit demi sedikit? Ia mendidik kita sedikit demi sedikit. Kadang saya berpikir, sudah puluhan tahun saya lahir baru. Bayangkan tahun 91. Ini tahun 2024. Sudah puluhan tahun. Kok nggak langsung kaya raya ya? Itu pikiran manusia. Tapi Tuhan mendidik kita sedikit demi sedikit untuk mengantar kita dalam hasil yang kokoh dan tak tergoyahkan. Walaupun puluhan tahun saudara berjalan dalam kelelahan, tetapi ingatlah, Ia menyertai perjalanan saudara. Sama seperti ketika bangsa Israel berjalan selama 40 tahun di padang gurun yang tandus, yang penuh bahaya. Tapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan menyertai mereka, ikut berjalan bersama mereka. Goncang kiri kanan saudara, woi, jangan ragu penyertaan Tuhan. Ikuti prosesnya. Amin. Dahsyat tadi janji itu ya. Kamu gak akan berhemat, kamu gak akan lapar, semua tersedia. Tapi terlebih dahulu
Tuhan membawa bangsa itu untuk menjalani proses. Yang pertama tujuannya apa dikatakan tadi kita sudah baca ayat 2 dan 3. Untuk merendahkan hati mereka. Kenapa perlu mereka rendah hati? Karena Tuhan benci kesombongan. Katakan Tuhan benci orang sombong. Amin. Kenapa Tuhan benci orang sombong? Karena memang semuanya adalah ciptaan. Hanya Dia pencipta. Dia gak peduli malaikat yang tiap hari menyembah Dia pun dicampakkannya karena kesombongan. Begitu tidak sukanya Tuhan pada kesombongan. Makanya dilatihnya umat pilihannya supaya merendahkan hatimu. Apa yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel adalah cara Allah agar bangsa Israel merendahkan diri. Ini juga pelajaran kepada kita, diingatkan kepada kita. Ada banyak orang saat ini menyombongkan apa yang dia miliki. Dia lupa bahwa dirinya sendiri pun adalah bukan miliknya. Maka dia sombong. Dia lupa bahwa Tuhan yang memberi hidup baginya. Dia lupa bahwa nafasnya pun adalah milik Tuhan. Lupa, maka sombong. Katakan lagi kiri kananmu, jangan lupa napasmu milik Tuhan. Haleluya. Ayat ini mengingatkan kita. Ayat ini juga mengingatkan kita bahwa hidup bukan hanya untuk mencari kenyang saja. Bukan hanya untuk mencari nyaman saja. Tetapi lebih daripada itu adalah memuliakan Tuhan dengan cara kita harus melakukan perintah Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan hanya untuk kenyamanan, hanya untuk harta, hanya untuk jabatan. Banyak yang melakukannya? Banyak. Jangan meninggalkan ibadah hanya untuk memuaskan kedagingan kita. Aku lagi malas, itu memuaskan daging. Aku lagi gak mood, aku lagi kurang istirahat, aku lagi pilek, itu untuk keinginan daging. Jangan ada perasaan bahwa apa yang kita miliki adalah hasil kerja keras kita saja. Itu semua pemberian Tuhan. Apakah tanaman yang kita tanam bisa berhasil tanpa tanah, tanpa matahari, tanpa hujan yang diberi Tuhan? Apakah bisa membangun gereja, membangun rumah tanpa batu, tanpa pasir, tanpa kayu yang ditumbuhkan Tuhan? Jadi nggak ada yang perlu disombongkan. Semewah apapun rumahmu, semewah apapun gedung gerejamu, semewah apapun fasilitasmu, tidak ada yang perlu disombongkan. Titik. Haleluya. Perhatikan itu tadi kata Tuhan, untuk merendahkan hatimu. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, amin. Dan mengingat betapa kecilnya kita ini sebenarnya. Namun sekecil apapun kita berharga di matanya. Itu sebabnya Dia mati bagi kita, amin. Tanpa kerendahan hati, orang Israel tidak dapat menaati Tuhan. Mereka dibentuk di padang gurun, sehingga mereka bergantung hanya pada Tuhan saja. Mereka diajari untuk menyadari bahwa dalam hidup ini yang dapat dilakukan oleh manusia terbatas. Ada limitnya. Sesehat apapun kita sekarang, suatu saat bisa sakit. Ini berulang-ulang saya ingatkan. Sedikit saja saraf kita ini terganggu. Namanya saraf terjepit, jalan bisa susah. Kerja bisa susah. Sedikit saja saraf di paru ini terganggu, hitam sedikit. Bernapas bisa susah. Ada limit.
Itu sebabnya mari merendahkan hati. Bilang lagi kiri kanannya, ayo kita rendah hati. Haleluya. Jadi kalaupun belum langsung saudara diberkati, enggak langsung saudara jutawan, itu untuk merendahkan hati kita. Membuat kita bergantung kepada Tuhan. Amin. Apalagi maksud Tuhan dikatakan untuk menguji hati mereka, ayat 2. Kenapa perlu diuji? Kenapa anak sekolah perlu diuji? Tuhan bukan tidak mengetahui hati orang Israel. Taunya Tuhan keras sekali hati bangsa itu. Bangsa yang tegar tengkuk. Tahu dia. Tetapi ujian ini diberikan, dimaksudkan untuk menunjukkan kepada orang Israel supaya kenal memang kau tegar tengkuk. Ku buat pun mujizat, tetapnya kau nggak percaya. Maka berulang-ulang dibuatnya. Mereka harus mengenal hati mereka sendiri. Apakah benar-benar mereka percaya kepada Tuhan? Setiap ujian yang tidak dapat dilewati ada konsekuensinya. Apakah Tuhan bertindak kejam? Apakah dia bertindak kejam karena menguji orang Israel? Allah menguji mereka bukan dengan niat menjatuhkan, melainkan dengan niat memurnikan iman mereka. Sehingga mereka dapat menikmati semua janji dari ayat 7 sampai 10 tadi. Semua dilengkapi, tapi harus teruji. Ada kalanya masalah diizinkan terjadi karena Tuhan mau melihat motivasi hati kita. Seringkali orang mencari Tuhan saat dalam masalah saja, tetapi ketika masalah sudah selesai, dia pun meninggalkan Tuhan. Tapi di tempat ini orangnya setia semua. Haleluya. Itu sebabnya tetaplah mengucap syukur ketika harus menghadapi masalah. Karena Tuhan memiliki rencana yang indah di balik masalah yang engkau hadapi. Tidak perlu bertanya kenapa ini Tuhan. Tetapi setiap engkau menemukan masalah, apakah tubuhmu tiba-tiba sakit? Apakah usahamu tiba-tiba tidak beruntung? Apakah doamu belum terjawab? Tidak perlu, kenapa ini Tuhan? Tetapi saudara bersyukur saja, di balik ini Tuhan bekerja luar biasa. Haleluya. Dan selanjutnya dikatakan ayat 3, agar mereka mengerti bahwa manusia itu hidup bukan hanya dari roti saja. Ini lama sebelum perjanjian baru. Perkataan yang sama diucapkan Tuhan Yesus pada waktu menghadapi iblis. Sebab manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tapi juga dari firman yang Allah ucapkan. Katakan amin. Maka Tuhan memberi mereka makanan dari langit yang disebut manna. Dituliskan tadi manna adalah makanan yang tidak lazim. Tidak dikenal oleh mereka, bahkan nenek moyang mereka juga nggak kenal itu. Dan tahukah saudara, Tuhan memberikannya sebagai tanda kehadiran dan penyediaannya. Inilah aku Tuhan, katanya. Ini tandanya aku menyediakan segala yang kau perlukan. Dalam konteks ini, ayat tersebut mengajarkan bahwa kebutuhan manusia apapun bisa disediakan Tuhan. Dan kebutuhan manusia tidak hanya sebatas kebutuhan materi, tetapi juga rohani. Saudara perlu kebutuhan rohani. Itu sebabnya ada 6 hari bekerja, 1 hari beribadah.
Itu sebabnya 24 jam, ada jam-jam kita berdoa, jam-jam kita baca Alkitab, jam-jam kita bersekutu dengan Tuhan. Karena kita tidak hanya kebutuhan fisik ini saja, tapi juga butuh kebutuhan rohani. Maka jangan lalaikan ibadah. Jangan anggap biasa tidak beribadah. Baik-baik saja kok. Minggu ini lancar semua walau aku tidak beribadah. Baik-baik saja kok. Justru waktu aku berdoa banyak kali tantangan. Hari ini aku berdoa, banyak kali untungku tertipu. Haleluya. Haleluya. Manna mengajarkan kepada orang Israel bahwa makanan jasmani pasti diberikan Tuhan sebagai bentuk pemeliharaannya. Namun ada makanan yang lebih penting dari makanan jasmani, yaitu makanan rohani. Dari ayat ini yang perlu direnungkan, yang pertama, ketergantungan kita pada Tuhan. Ini mengingatkan kita bahwa kita seharusnya tidak terlalu bergantung kepada beras kita di dapur. Tidak terlalu bergantung kepada berapa gaji kita. Tapi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Harus mengandalkan Tuhan senantiasa. Ketergantungan kita pada Tuhan memperkuat iman kita. Dan membantu kita untuk tetap berpegang padanya dalam segala situasi. Saya percaya saudara sudah mengalaminya, amin. Kami sering mengalaminya. Kami bertemu bersama hamba-hamba Tuhan, cerita satu dengan yang lain, di mana hari-harinya bergantung penuh kepada Tuhan. Kami pun cerita juga. Saling menguatkan, di mana bercerita semua sudah nothing, gak ada apa-apa, tapi Tuhan punya cara untuk menyediakan yang kita butuhkan. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sekarang ini saudara butuh berkat, anak mau sekolah. Biaya sekolah nggak murah sekalipun negeri. Betul? Betul para orang tua? Semua mahal. Dompet dilihat kosong. Dibuka ATM, saldo Anda tidak mencukupi. Berharap-harap cemas. Tetapi Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan. Manna adalah lambang. Tuhan berkata, aku menyediakan apa yang kau butuhkan. Dan janjinya sampai 1000 angkatan. Sampai selama-lamanya. Generasi nenek moyang kita, sampai generasi sekarang, dan generasi anak cucu cicit kita, pasti disediakan Tuhan. Haleluya. Dan ayat ini juga adalah mengajari kita kesetiaan Tuhan dalam memberi. Tuhan selalu setia dalam memenuhi kebutuhan kita, katakan amin. Meskipun bangsa Israel berada di padang gurun, tidak memiliki sumber daya yang cukup, tapi Tuhan memberikan makanan kepada mereka. Ingat, lagi-lagi dikatakan ingat. Hal ini mengajarkan kita bahwa Tuhan akan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan pada waktu yang tepat. Meskipun caranya mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Maunya seginilah Tuhan. Maunya beginilah Tuhan. Dan ayat ini mengajarkan kita pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, firman Tuhan adalah sumber kehidupan rohani kita, amin. Yang memberikan kita arah, yang memberikan kita kebijaksanaan, yang memberikan kita kekuatan. Jangan hanya asal beribadah,
perhatikan firman Tuhan. Amin. Bukankah itu dikatakan firman Tuhan? Arahkanlah telingamu kepada perkataanku. Karena itulah yang memberikan kehidupan kepadamu. Menyembuhkan seluruh tubuhmu. Yang mau disembuhkan katakan saya. Perhatikan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Amin. Kita harus memperhatikan dan mematuhi firman Tuhan sebagai panduan hidup kita. Karena itu adalah sumber kehidupan sejati. Dan ayat ini mengajarkan kepada kita pentingnya memiliki sikap rendah hati dan bersyukur. Kembali seperti poin pertama tadi. Dan yang selanjutnya, kenapa butuh proses? Kenapa Tuhan harus proses? Yang keempat, supaya mereka berpegang pada perintah Tuhan, ayat 6. Ada dua keadaan yang dapat menyebabkan seseorang memiliki kecenderungan atau tergoda untuk tidak berpegang pada firman Tuhan. Yang satu karena kesusahan, yang dua karena kemakmuran. Jadi sesusah apapun saudara, semakmur apapun saudara, berpegang teguh kepada perintah Tuhan. Maka dikatakan Amsal. Coba dibuka Amsal 30 kalau tidak salah ya. Amsal 30 ayat 8. Sama-sama 1, 2, 3. Bisa bersepakat semua membaca 1, 2, 3. Haleluya. Jadi jangan berusaha mati-matian untuk kaya. Tapi jangan juga terus miskin. Katakan saya tidak mau terus miskin. Saya pasti diberkati. Dan kalau saya diberkati, saya tetap mematuhi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada teman kami hamba Tuhan. Rumahnya kayak istana. Tapi tinggal berdua di rumah. Lalu apa yang terjadi? Dikasih Tuhan pengertian. Untuk apa rumah semewah ini? Membersihkannya aja capek. Pajaknya melebihi penghasilan. Nah, Tuhan beri pengertian. Pakai untuk melayani Tuhan. Jual. Tolong gereja di kampung-kampung. Haleluya. Ada orang berusaha mati-matian rumah istana. Kalau enggak sepertinya enggak diberkati. Berapa meter tempat tidur kita? Seukuran badan ya kan? Enggak usah mati-matian mengejar itu. Rumah mewah, rumah besar seperti istana supaya nampak diberkati. Si hamba Tuhan yang kami temui yang berkata demikian itu, Tuhan bicara, jual tolong pekerjaan Tuhan. Beli rumah kecil, cukup untuk kau tidur dan istirahat. Karena semua akan tinggal. Maka mari berpegang pada perintah Tuhan, amin. Kesusahan dapat membuat seseorang putus asa dan meragukan pemeliharaan Tuhan. Sementara kemakmuran bisa membuat seseorang lupa diri dan merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Dua-dua ini jangan. Lepaskan aku dari kesusahanku Tuhan supaya aku tidak meragukanmu. Oh, cukuplah segala keperluanku, gak perlu kaya-kaya banget Tuhan, gak perlu rumah istana Tuhan, cukup untuk kami sekeluarga bisa beribadah kepadamu pun sudah Tuhan. Haleluya. Itu gak bohong-bohongan, betul. Kemewahan bisa membuat orang tidak butuh Tuhan.
Cukup kok semua. Kalau kita beritakan Injil apa? Tuhan memberkati, aku lebih diberkati dari kau katanya. Itu kecenderungannya. Dan hal itu sangat mungkin terjadi pada setiap orang percaya, tidak terkecuali orang Israel dalam perikop yang kita baca ini. Itu sebabnya Tuhan memproses mereka, nggak langsung nggak. Tuhan mau mereka berpegang pada perintahnya. Itu sejak ayat 1 tadi. Orang yang berpegang pada perintah Tuhan hidup oleh iman. Katakan, saya hidup oleh iman. Orang yang berpegang pada perintah Tuhan akan melakukan perintah itu. Bukan hanya dipegang, tapi dilakukan. Orang yang berpegang pada perintah Tuhan adalah orang yang menjadi saksi Tuhan. Artinya menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitarnya. Dan orang yang demikian pasti menerima janji Tuhan. Untuk menghadapi ketidakpastian yang ada di depan mata kita. Kita kan gak pasti nih. Bagaimana pemerintah yang akan datang ini? Kita nggak pasti gimana caranya. Bagaimana pendidikan sekarang ini? Kita nggak pasti, tiap-tiap periode berubah kurikulumnya. Bagaimana keadaan kesehatan sekarang ini? Sudah berlalu COVID, apalagi kira-kira di depan. Gak ada kepastian. Dan untuk menghadapi ketidakpastian, kita harus berpegang teguh pada ketetapan dan peraturan Tuhan. Itu harus mengubah paradigma kita. Paradigma itu cara berpikir kita. Kalau dunia krisis, anak Tuhan tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Maka berkat dan penyertaan Tuhan akan selalu bersama kita. Dan yang kelima dikatakan, itu berhubungan erat dengan keempat ini, supaya mereka tidak melupakan Tuhan. Tadi kita sudah baca 11 sampai 18. Saya baca kembali ayat 11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Firman Tuhan ini diberikan pada mereka sebagai peringatan. Dan peringatan ini masih bicara pada orang Kristen saat ini juga. Orang yang tidak berpegang pada firman-Nya dan tidak melakukan firman-Nya adalah orang yang melupakan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan melupakan Tuhan? Apakah itu berarti amnesia? Apakah itu berarti orang tersebut sudah kehilangan ingatan sama sekali tentang Tuhan dan melupakan namanya? Ayat 11 menyatakan bahwa seseorang melupakan Tuhan dengan cara tidak berpegang pada firman dan tidak melakukan firman. Itulah orang melupakan Tuhan. Itu termasuk berarti khawatir. Itu melupakan Tuhan. Kenapa khawatir? Gak mengenal Tuhan dengan benar. Itu berarti orang yang kecewa. Kecewa aku gara-gara si anu. Kecewa aku sama Tuhan, itu melupakan Tuhan. Jadi seseorang dapat melupakan Tuhan bukan karena dia amnesia, bukan karena ingatannya lemah, tapi karena tidak menjalankan perintah Tuhan. Goncang kiri kanan saudara, jangan lupakan Tuhan. Haleluya. Perhatikan ya. Jika kita tidak mengikuti perintahnya, maka sebenarnya kita sudah melupakan Tuhan meskipun kita beribadah bahkan melayani. Bisa dicerna? Saya sering katakan perhatikan supaya suara anak-anak tidak mengganggu fokusmu. Supaya apapun yang kau rencanakan setelah ibadah ini tidak mengganggu fokusmu, perhatikan. Jika kita tidak mengikuti perintahnya, maka sebenarnya kita sudah melupakan Tuhan, meskipun kita tetap beribadah, bahkan melayani. Ini yang perlu kita was-was.
Kami bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang sudah lama pengalaman melayani Tuhan. Bisa kehilangan semua pelayanan. Tetapi dia berkata, yang penting aku tidak kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Haleluya. Bisa kita tidak punya apa-apa, harta pun tidak, beras pun menipis, tapi tidak kehilangan Tuhan. Apa katanya kita lakukan? Percaya nakku, percaya kita. Jangan khawatir nakku, enggak khawatir kita. Pegang teguh imanmu nakku, kita pegang teguh. Enggak mau kita cakap negatif. Enggak mau kita cakap kotor, begininya ikut Tuhan, itu cakap kotor. Walau tidak kita sebut nama-nama yang kotor, tapi kalau kita bilang menyesal pun aku ikut Tuhan, menyesal pun aku ke gereja, menyesal pun aku melayani, itu cakap kotor. Bilang kiri kanan saudara, woi jangan cakap kotor. Haleluya. Ingat itu. Jangan buat sia-sia ibadah kita dan pelayanan kita. Amin. Orang yang membanggakan kekuatan diri sendiri adalah orang yang sudah lupa Tuhan. Tadi pertama, yang gak mau melakukan perintahnya. Yang kedua, yang membanggakan kekuatan sendiri. Itu berarti sudah melupakan Tuhan. Bukan amnesia, bukan karena kehilangan ingatan, tapi bangga akan hasilnya. Dikatakan ayat 17-18, maka janganlah aku katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Amin. Karena Tuhanlah aku bisa hidup saat ini. Karena Tuhanlah maka aku selamat dari kecelakaan ini. Karena Tuhanlah maka aku bisa membangun rumah ini. Karena Tuhanlah maka anakku bisa sekolah. Amin. Kedua ayat ini sebenarnya mau menyatakan bahwa orang yang membanggakan kekuatan dirinya adalah orang yang sudah melupakan Tuhan. Jika seseorang tidak memuliakan Tuhan, maka orang tersebut sudah melupakan Tuhan. Jika kita sudah mengetahui banyak firman, tetapi tidak merendahkan hati, sebenarnya kita sudah melupakan Tuhan. Lagi-lagi andalkan Tuhan, amin. Jangan bangga karena penghasilanmu. Jangan bangga karena apa yang ada padamu saat ini. Banggakanlah Tuhan yang memberkatimu. Artinya muliakan dia dalam seluruh pikiran, perkataan, dan tindakanmu. Haleluya. Perhatikan satu hal lagi tentang ayat 18 ini. Dia memberi kita kekuatan. Dikatakan, jangan kau pikir karena kekuatanmu, tapi aku memberikan kekuatan kepadamu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi apakah Tuhan langsung berikan di depan kita emas berkilo-kilogram? Uang seperti yang kita lihat misalnya di Facebook kita, wow, uang merah menumpuk itu langsung datang ke depan kita. No. Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk bekerja. Tuhan memberikan kepada kita ide-ide yang kreatif. Apalagi ku buat ya, kalau jualan ini di sini kurang laris, kemana lagi aku? Di sini banyak saingan, apa yang ku buat? Tuhan aku berdoa, kalaupun banyak saingan, larislah jualanku hari ini. Haleluya. Tuhan kasih ide, Tuhan kasih kemampuan, Tuhan memberi kita kemampuan, Dia beri ide kreatif. Tapi kita harus rajin, kita harus melakukan bagian kita harus melangkah, kita harus bertindak, amin. Kita harus menabur benih supaya ada yang dipanen. Ada orang makin menghemat, semua dihemat, termasuk persembahan 1000 pun jadilah. Karena besok gak ada lagi berasku. Itu bukan ide kreatif. Haleluya.
Ide kreatif adalah kuberi yang terbaik. Nggak ada amennya kata Pak Gembala. Haleluya. Tuhan kasih ide, Tuhan kasih kemampuan. Apa yang kubuat? Ya, tabur benih, tabur benih, tabur benih. Pada saat penuaian ada tuaian. Itu berlaku untuk semua hal. Termasuk kerja keras. Tuhan beri kemampuan kepada kita, maka seperti Tuhan janjikan akan diberikan kepada kita. Tuhan ingin hidup kita dalam kelimpahan. Katakan amin. Sehingga Dia dapat memakai kita untuk memberkati orang lain. Itu doa kami. Karena banyak di sidang Tuhan ini masih, maaf kata, masih di bawah garis, tidak perlu disebutkan. Jio-jio baru dikirim Tuhan juga orang-orang yang perlu ditolong. Nah, saya cerita kepada hamba Tuhan, sahabat kami, jemaat kami, rata-rata ya beginilah keadaannya. Dan dia bilang, itu yang paling mulia, melayani orang-orang seperti itu. Haleluya. Dan kami berdoa, Tuhan berkati kami supaya bisa memberkati. Saudara juga berdoa, berkati aku Tuhan supaya bisa memberkati. Tapi kalau sudah diberkati, ingatlah memberkati. Amin. Tuhan mau kita berkelimpahan untuk bisa menolong orang lain. Bukan untuk menumpuk untuk diri sendiri. Bukan untuk membengkakkan saldo ATM kita. Haleluya. Dia dapat memakai kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kalau kita sudah diberi berkat lebih dan bisa menjadi berkat, kita pun jangan sombong. Tetap ingat Tuhan sebagai sumber berkat. Ada orang juga menyombongkan, aku sudah memberi. Aku layak dapat ini. Itu sombong juga. Kalau sudah memberi, tetap ingat Tuhan sebagai sumber berkat. Itu Tuhan beri kemampuan. Anak sekolah Tuhan beri kemampuan. Bukan berarti enggak belajar lalu ujian dikasih tahu Roh Kudus. Ini nakku, ini nakku. Mimpi loh. Tuhan memberi kemampuan kepadamu untuk belajar sungguh-sungguh. Sehingga engkau bisa berprestasi. Jangan katakan berdoanya aku Tuhan, berdoanya aku Tuhan, beribadahnya aku Tuhan. Tapi gak belajar, ya nilai-nilai. Ranking 29 dari 30. Di tempat ini bukan begitu, di sini 10 besar semua. Haleluya anak-anak sekolah. Anak-anak kuliah, Tuhan beri kemampuan kepadamu untuk bisa menandingi orang-orang di sekitarmu. Inilah Tuhan beri kemampuan. Dan selanjutnya, orang yang melupakan Tuhan dikatakan penghakiman akan diberikan kepada mereka yang melupakan Tuhan. Masih sabar sedikit lagi? Dalam ayat 19-20 tadi kita baca, Tuhan menyatakan rencananya kepada mereka yang melupakan Tuhan. Memang Tuhan panjang sabar. Memang Tuhan berbelas kasihan selalu. Dia menunggu pertobatan. Tetapi, dan dalam menunggu pertobatan itu Tuhan sabar. Kepada bangsa pilihan Tuhan, Dia selalu kirim nabinya untuk bicara supaya mereka bertobat dari dosa-dosa mereka. Dan kalau pertobatan tidak ditemukan, penghakiman dijatuhkan. Jangan sampai kita melupakan Tuhan dan menghadapi penghakimannya. Amin. Amin. Dalam kehidupan ini kita sering kali ingin segala sesuatunya terjadi dengan cepat. Namun kita memahami bahwa penggenapan janji Tuhan itu membutuhkan proses. Proses itu membentuk karakter kita. Udah siapkah untuk menerima berkat itu? Menunggu itu adalah bagian penting dari proses itu. Dan dalam setiap proses Tuhan sedang bekerja membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kami rindu saudara bertumbuh dewasa semua.
tidak cengeng sebagai orang Kristen. Karena akan banyak pergumulan ke depan. Karena akan banyak tantangan dunia ini. Kalau kekristenanmu cengeng, kalau kekristenanmu, imanmu instan, sebentar dilindas. Tapi kami mau saudara dewasa semua, amin. Poin terakhir, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Katakan kiri kanan saudara, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Itu sebabnya berjalanlah dalam iman. Itu sebabnya berjalanlah dalam iman. Teruslah melangkah dengan iman. Karena dengan iman itu kita akan menerima, melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Seperti nenek moyang kita Abraham. Dia berjalan dalam iman. Umur 75 tahun, bayangkan dia disuruh Tuhan dia keluar dari negerinya. Dijanjikan Tuhan lagi keturunan seperti bintang di langit, pasir di laut. Dan dari dijanjikan Tuhan itu 25 tahun berikutnya baru dapat. Tetapi dalam Roma 4:19 dituliskan firman Tuhan, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui, taunya kita, gajiku segininya, sumberku dari sininya, taunya kita. Tapi imannya tidak menjadi lemah. Katakan, imanku tidak menjadi lemah. Nanti saudara baca Roma 4 ayat 19. Dan karena imannya tidak lemah, Tuhan memenuhi janjinya walau 25 tahun berikutnya. Oke lah, kita gak harus 25 tahun lah. Tapi seberapa tahun pun itu. Saudara yang belum punya keturunan, sudah 5 tahun, 7 tahun, imanmu jangan lemah. Engkau yang masih mengontrak, sudah bercucu pun masih mengontrak, imanmu jangan lemah. Engkau yang masih penghasilan sedikit, imanmu jangan lemah. Suamimu yang belum bertobat, istrimu yang belum bertobat, anak-anakmu yang masih dalam proses, imanmu jangan menjadi lemah. Meskipun engkau tahu keadaan itu memang begitulah adanya, tapi imanmu jangan menjadi lemah. Kita tidak pernah tahu kapan janji Tuhan itu digenapi. Seperti Abraham, 25 tahun berikutnya. Tetapi jangan pernah lepaskan keyakinan saudara. Ingatlah akan janji Tuhan. Berlakulah benar, hadapi prosesnya, dan nikmatilah pemeliharaan Tuhan. Dia sediakan semua yang kau butuhkan. Adakah saudara percaya firman Tuhan ini? Adakah saudara bisa memahaminya? Bisa dicerna? Tidak masuk kanan, keluar kiri? Nanti sampai rumah, amang, amang dari mana lawang sekolah anakku ini? No. Tapi berkata, kau yang memberikan anak, kau yang memberikan kecukupan untuk menyekolahkan anakku. Oh Tuhan, masih berutang aku. Katakan kepada Tuhan, firman-Mu berkata Tuhan, Engkau datang untuk memberi aku hidup dalam segala kelimpahan. Masih kurang Tuhan, masih berutang Tuhan, masih kredit Tuhan, tapi aku percaya Engkau sediakan yang kubutuhkan. Haleluya, haleluya. Jangan ada yang stres. Kalau karena uang, saudara suami istri bertengkar, anak orang tua bertengkar, sesama bertengkar, mulai hari ini biarlah saudara, kalaupun harus bertengkar, segera berdamai dan katakan, mari kita berdoa, mari kita pasang iman, mari kita bekerja, mari kita lakukan yang terbaik. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri.